Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Safira Kamisna akan mencoba memaparkan materi saya tentang periode perkembangan Aves. Baiklah, untuk materi yang pertama kita akan membahas tentang perkembangan dasar Aves. Perkembangan embrio ayam dimulai dari fertilisasi, blastulasi, gastrulasi, neurulasi, dan organogenesis. Fertilisasi merupakan penggabungan dari sel kelamin jantan dan sel kelamin betina membentuk sebuah zigot. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya adalah pembelahan secara mitosis pada zigot yang dibentuk. Pembelahan secara mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan yang jumlah kromosomnya sama dengan induknya. Dan proses dari pembelahan mitosis ini hanya terjadi pada sel-sel tubuh atau somatis. Kemudian akan masuk ke dalam fase blastulasi. Nah, blastula merupakan lanjutan dari stadium pembelahan berupa massa blastomer membentuk dasar calon tubuh ayam dan pada tahap ini sudah membentuk blastosol. Jadi blastomer merupakan kumpulan sel-sel embrionik dari pembelahan zigot dan juga pada tahap ini telah membentuk sebuah blatosol yakni rongga dari blastula. Setelah proses dari blastulasi, kemudian akan masuk ke dalam proses gastrulasi. Nah, gastrula adalah proses kelanjutan stadium blastula. Tahap akhir proses gastrulasi ditandai dengan terbentuknya gastroselum dan sumbu embrio sehingga embrio mulai tumbuh memanjang. Gastroselum adalah pencernaan berbentuk kantong. Kemudian, tubulasi merupakan kelanjutan dari proses stadium gastrula. Embrio pada stadium ini disebut neurula karena pada tahap ini terjadi neurulasi, yaitu proses pembentukan bumbung neural. Bumbung neural ini akan menjadi cikal bakal dari sistem saraf pada Aves. Kemudian masuk ke dalam fase terakhir yakni organogenesis yang mana merupakan tahap perkembangan dari bentuk primitif embrio menjadi bentuk definitif yang memiliki bentuk dan rupa spesifik dalam satu spesies. Jadi perkembangan dasar Aves dimulai dari fase fertilisasi diikuti dengan fase proses pembelahan secara mitosis, kemudian diikuti dengan fase blastulasi, gastrulasi, neurulasi, dan diakhiri dengan organogenesis. Setelah kita membahas fertilisasi dan apa yang dihasilkan dari fertilisasi, kemudian kita akan membahas tentang pembelahan pada Aves. Aves termasuk dalam amniota, yaitu vertebrata yang di dalam embrionya terdapat amnion, sama seperti reptil dan mamalia. Amnion adalah membran yang mengelilingi janin, yang mana amnion akan membentuk sebuah ruangan yang berisi cairan amnion. Hal ini berfungsi untuk melindungi embrio dari gesekan dan mengatur suhu tubuh embrio. Kemudian tipe-tipe telur Aves adalah megalesital, yaitu sel telur yang banyak mengandung yolk atau kuning telur dan hampir mengisi seluruh isi telur. Sedangkan inti dan sedikit sitoplasma menempati hanya bagian puncak dari kuntup animal. Jadi tipe telur megalesital ini adalah tipe telur yang kuning telur atau yolknya hampir mengisi seluruh isi telur. Kemudian inti dan sedikit sitoplasma itu hanya menempati bagian kutub animal. Kutub animal adalah bagian kutub yang berada di atas. Tipe pembelahan pada Aves adalah meroblastik, sama seperti Pisces dan reptil. Pembelahan meroblastik adalah pembelahan yang tidak sempurna pada sel telur yang kaya akan kuning telur atau yolk. Alat pembelahan hanya terjadi pada bagian tengah blastodiskus. Blastodiskus adalah suatu struktur berbentuk cakram atau keping keputihan pada telur yang baru dibuahi atau zigot. Blastodiskus merupakan protoplasma aktif yang berdiameter lebih kurang 3 mm dan terdapat di kutub animal atau kutub bagian atas. Tipe pembelahan pada Aves termasuk pembelahan diskoidal. Pembelahan diskoidal yaitu pembelahan sel yang terjadi di daerah cekungan atau disc kecil dari sitoplasma yang bebas yolk atau di atas tumpukan yolk. Pembelahan diskoidal ditemukan juga pada ikan, reptil, dan embrio burung.
Kemudian kita akan masuki kepada mekanisme pembelahan zigot. Jadi seluruh periode pembelahan pada Alves terjadi pada waktu telur bergerak melewati oviduk dan pada saat dikeluarkan embrio Alves telah berada pada stadium gastrula. Kemudian kita akan melihat pada gambar. Jadi pada gambar pertama dengan arah meridian atau vertikal dan menghasilkan dua sel yang asimetris. Kemudian pada gambar yang kedua atau gambar yang B terjadi pada bidang pembelahan meridian lagi dan menjadi 4 sel yang asimetris. Kemudian pembelahan pada gambar ketiga yang C terjadi dua garis pembelahan meridian tetapi pembelahan yang dihasilkan tidak simetris. Jumlah sel pada tahap pembelahan ketiga ini ada 8 sel. Kemudian pada pembelahan keempat atau gambar yang D terjadi pada garis pembelahan ekuator atau horizontal dengan kesimetrisan yang asimetris dan menjadi 16 sel. Kemudian pembelahan yang kelima atau pada gambar yang E terjadi pada 4 bidang pembelahan meridian atau vertikal yang asimetris sehingga menghasilkan 32 sel. Pembelahan selanjutnya pada gambar yang F tidak dapat diikuti. Pembelahan selanjutnya tak teratur, ada yang melalui bidang vertikal maupun horizontal dan ada juga yang sebelum selesai satu pembelahan terjadi pembelahan berikutnya. Dari pembelahan awal sampai dengan pembelahan berikutnya, jika germinal disc belum membentuk celah dengan yolk, maka tahap tersebut disebut dengan tahap morula. Kemudian kita akan masuki blastulasi pada Alves. Blastulasi merupakan salah satu stadium yang mempersiapkan embrio untuk menyusun kembali sejumlah sel pada tahap perkembangan selanjutnya. Blastula terdapat pada saat sel blastoderm bermigrasi dan membentuk dua lapisan hingga terbentuk blastosol. Sel-sel blastoderm mulai bermigrasi setelah selesai tahap pembelahan. Sel-sel blastoderm bermigrasi secara individual ke dalam rongga subgerminal, kemudian beragregasi dan dengan proses delaminasi terbentuk lapisan kedua, sehingga embrio Alves dari atas dua lapisan, yaitu lapisan atas atau epiblast dan lapisan bawah atau hypoblast. Antara kedua lapisan tersebut ada bagian yang disebut blastosol. Jadi ketika blastula terbentuk dan sel-sel blastoderm melakukan migrasi secara individual, maka mereka kemudian akan beragregasi atau berkumpul dengan proses delaminasi sehingga membentuk dua lapisan, yakni ada lapisan epiblast dan juga lapisan hypoblast. Oke, pada gambar dapat dilihat pada fase blastulasi akan menghasilkan dua lapisan, yakni lapisan epiblast dan juga lapisan hypoblast. Jadi dapat dilihat bahwa pada gambar lapisan epiblast menduduki lapisan di atas, sedangkan lapisan hypoblast menduduki lapisan di bawah. Kemudian kita akan memasuki tipe blastula Alves. Alves memiliki blastula bertipe discoblastula, yaitu blastula berbentuk cakram atau tudung. Blastodis tampak berkembang menyerupai cakram di atas massa yolk atau massa kuning telur. Kemudian setelah lapisan tunggal blastoderm terbentuk, selanjutnya blastoderm mengalami pembelahan secara ekuatorial atau horizontal dan menghasilkan 3-4 lapisan sel. Pada stadium ini blastodix dari atas dua daerah yang berbeda, yaitu yang pertama ada area pellucida, yaitu daerah yang tampak bening terletak di atas rongga subgerminal. Kemudian ada area opaka, yaitu daerah yang tampak gelap terletak pada bagian tepi blastodis. Pada beberapa jenis Alves, rongga subgerminal juga merupakan rongga blastula. Jadi pada gambar dapat dilihat yang mana area pellucida dan juga area opaka. Area pellucida adalah area yang tampak bening yang terletak di atas rongga subgerminal. Jadi area pellucida ini adalah area yang di atas dari rongga subgerminal. Kemudian area opaka dapat dilihat adalah area yang tampak gelap terletak pada bagian tepi blastodis. Pada beberapa jenis
Apes juga termasuk dari rongga blastula. Jadi yang nampak terang disebut dengan area pellucida dan menduduki daerah atas dari rongga subgerminal, dan area opaka yang tampak gelap yang berada di tepi blastodis disebut dengan area opaka. Kemudian kita akan membahas gastrulasi pada Apes. Jadi setelah periode pembelahan dan pembentukan blastula, melangsungkan proses ini berada pada tahap gastrula. Jadi setelah fase pembelahan, kemudian memasuki fase blastulasi, kemudian akan memasuki lagi fase gastrulasi. Pada proses ini, pada proses gastrula terjadi penataan kembali reorganisasi sel-sel embrio secara terintegrasi oleh berbagai gerakan morfogenetik. Gerakan morfogenetik akan terus dijumpai pada tahap gastrula, terutama pada periode organogenesis. Jadi, tujuan utama gastrulasi adalah pembentukan lapisan lembaga dan menempatkannya di tempat semestinya. Misalnya, lapisan lembaga ini terdiri dari ektoderm, mesoderm, dan juga endoderm. Ektoderm berada paling luar, mesoderm berada di tengah, dan endoderm berada paling dalam. Lapisan lembaga merupakan bahan baku untuk organogenesis. Selain itu dibentuk pula arkenteron atau bekal saluran pencernaan makanan dan sumbu anterior-posterior embrio. Pemahaman mengenai proses gastrulasi akan lebih mudah apabila diperhatikan dahulu peta nasib atau feedmap dari Apes. Nah, pada gambar dapat dilihat bahwa lapisan terluar merupakan lapisan extraembryonik, kemudian pada lapisan kedua terdapat epidermis, kemudian akan membentuk neural plate atau plate neural, kemudian akan membentuk notochord dan juga akan membentuk endoderm dan juga mesoderm. Kemudian kita akan membahas dari mekanisme gastrulasi. Jadi ciri khas tahap gastrulasi pada unggas adalah adanya alur primitif atau primitive streak. Pembentukan alur primitif merupakan awal gastrulasi dan ditandai dengan terjadinya penebalan di bagian posterior yang mula-mula bentuknya menyerupai segitiga. Bagian penebalan menyempit, bergerak ke anterior dan mengerut membentuk suatu parit yang disebut daerah unsur primitif. Lelukannya disebut dengan lelukan primitif dan berperan sebagai blastoporus, dan pada ujung anterior terjadi penebalan yang disebut dengan nodus Hansen atau Hansen node. Jadi pada gambar dapat dilihat di daerah pellucida yang mana area yang terang di atas rongga subgerminal terdapat sebuah segitiga yang akan mengalami penebalan yang disebut dengan primitive streak atau daerah alur primitif. Baik, pada gambar dapat dilihat bahwa daerah yang mengalami penebalan daerah pellucida disebut juga dengan primitive streak atau alur primitif. Kemudian lekukannya disebut juga dengan lekukan primitif yang berperan sebagai blastoporus. Nah, ujung dari anterior yang mengalami penebalan disebut juga Hansen node atau nodus Hansen. Nah, pada gambar dapat dilihat sel-sel melakukan migrasi agar dapat menempatkan area perspektif endoderm ke dalam, membungkus embrio dengan perspektif ektoderm dan menempatkan mesoderm di antara endoderm dan mesoderm serta membentuk arkenteron atau bakal saluran pencernaan primitif. Jadi dari migrasi ini dapat dilihat bahwa akan terbentuk dari 3 lapisan lembaga utama, yakni endoderm, mesoderm dan juga ektoderm. Baik, pada gambar ini dapat dilihat bahwa pembentukan notochord dan sel-sel yang bermigrasi lewat nodus Hansen. Nah, sel yang bermigrasi melalui nodus Hansen juga bergerak ke anterior tetapi tidak bergerak sejauh bakal endoderm. Di sini dia tidak akan masuk ke dalam lapisan endoderm. Sel-sel ini tetap berada di antara epiblast, lapisan bagian atas, dan endoderm untuk membentuk mesoderm. Mesoderm kepala dan notochord. Pembentukan notochorda sejalan dengan melarutnya membran basal di bawahnya dan di bawah epiblast, serta oleh adanya faktor penyebab yang dihasilkan hanya oleh nodus Hansen. Bakal notochorda yang baru muncul dari nodus Hansen ke arah anterior disebut dengan head process. Mundurnya nodus Hansen sejalan dengan terbentuknya notochord bagian posterior.
Pembentukan notokord bagian posterior bukan dengan inkresi lewat nodus Hansen, melainkan dengan berkondensasinya mesodem yang menyebar ke bagian posterior. Jadi pada akhirnya nodus Hansen yang akan menjadi alur dari terbentuknya notokord akan membentuk notokord bagian posterior. Baiklah, sekarang kita akan memasuki materi tahapan pembentukan primitive string atau alur primitif. Jadi, pada stadium 13 jam inkubasi, primitive string mulai terlihat memanjang dari bagian posterior dan mulai terlihat cekungan primitif. Jadi, pada gambar dapat lihat primitive string mulai terbentuk dan mulai memanjang dari bagian posterior. Pada stadium 18 jam inkubasi, terlihat pada gambar bahwa primitive string atau alur primitif telah mencapai panjang maksimal. Jadi, head proses ini akan menjadi bakal notokord yang baru muncul dari nodus Hansen ke arah anterior. Pada stadium 24 jam inkubasi, lipatan kepala dan anterior somit mulai terlihat dengan jelas. Proamnion, lipatan kepala, area opaka, dan area pellucida terlihat dengan jelas. Somit, pulau darah, batas mesoderm, dan varigut mulai terlihat. Jadi pada gambar dapat dilihat hal-hal yang ada pada stadium 24 jam yang akan muncul semua bakal terlihat. Jadi pada stadium 38 jam inkubasi dapat dilihat embrio di usia inkubasi ini mengalami proses perubahan posisi yang disebut dengan flexion dan torsion. Jadi, flexion merupakan pembengkokan tubuh pada sumbu transversal, misalnya membengkokkan kepala di depan leher, sedangkan torsion merupakan berputarnya tubuh tanpa mengubah posisi. Pada embrio ayam, flexion pertama kali terjadi daerah kepala sehingga lokasinya disebut dengan cranial flexion. Flexion ini terjadi di sumbu transversal melalui otak tengah di anterior notokord ke arah otak depan. Proses ini menyebabkan otak membengkok di anterior notokord. Pada stadium 48 jam inkubasi, embrio mulai memperlihatkan perbedaan spesifik dibanding umur sebelumnya. Karena di bagian anterior memutar ke arah kanan, lubang auditorius mulai terbuka, jantung membentuk S, lekukan kepala amnion menutupi seluruh region telencephalon, diencephalon, dan mesencephalon, serta plat oral, batang mata, dan tuba neural yang sudah mulai terbentuk. Jadi pada gambar dapat dilihat bahwa hal-hal yang terjadi pada stadium 48 jam inkubasi sudah mulai terjadi. Pada stadium 72 jam inkubasi selama 72 jam terjadi di torsion pada seluruh tubuh hingga 90 derajat. Torsion terjadi ke arah kiri pada area jantung, sedangkan area kaudal embrio tidak berputar. Adanya cranial dan cervical flexion menyebabkan sumbu embrio membengkok di otak depan dan area leher. Kemudian kita akan memasuki fase neurulasi pada Aves. Neurulasi pada Aves adalah proses pembentukan bumbung neural yang merupakan bakal sistem saraf pada Aves. Embrio Aves yang sudah mengalami neurulasi disebut neurula. Proses neurulasi diawali dengan adanya induksi dari korda mesoderm, yaitu bakal notokord sebagai induktor terhadap ektoderm yang terletak tepat di atasnya atau ektoderm neural. Ektoderm neural akan berperan sebagai jaringan kompeten. Kemudian kita akan melihat bagaimana tahapan neurulasi terjadi. Jadi setelah fase gastrulasi selesai, maka berlanjutlah pada fase neurulasi. Nah, pada tahap pertama dan pada gambar yang pertama, pada tahap awal notokord atau sumbu primitif embrio dan bakal tempat vertebrata kolumna menginduksi ektoderm di atasnya. Sel-sel ektoderm berubah menjadi panjang dan tebal daripada sel di sekitarnya, atau disebut juga dengan proliferasi menjadi lempeng saraf atau neural plate. Kemudian pada gambar yang kedua akan terbentuk lipatan saraf ke arah dalam yang dibatasi oleh neural fold terbentuk atau terhadap lapisan ektoderm. Kemudian pada gambar yang ketiga akan terjadi fusi neural fold kanan dan kiri
dan pada bagian tengah membentuk parit atau biasa disebut dengan parit neural atau neural groove. Dan pada gambar keempat dapat dilihat terbentuk tabung atau bumbung saraf atau dapat dikatakan sebagai neural groove dengan lubangnya yang disebut dengan neural channel atau neurosol. Selanjutnya neural tube akan tenggelam di bawah ektoderm. Dan pada gambar yang kelima juga dapat dilihat selama neurulasi juga terbentuk pial neural atau neural crest yang berasal dari sel-sel lempeng saraf yang tidak membentuk tabung saraf. Neural crest akan membentuk ganglion saraf, sedangkan neural tube akan membentuk sistem saraf pusat. Jadi neurulasi pada Alves merupakan neurulasi primer yang mana bumbu neural dibentuk dengan cara pelipatan keping neural dan bertemunya kedua lipatan tersebut. Cara ini paling umum ditemukan di antara berbagai kelompok hewan, yaitu amfibia, reptilia, unggas, dan mamalia, dan juga termasuk pada manusia. Jadi neurulasi primer dapat dilihat bahwa terjadinya diferensiasi lempeng syaraf, kemudian pembentukan lipatan syaraf, dan yang ketiga pembentukan alur syaraf dan juga penutupan lipatan atau alur syaraf dengan membentuk buluh syaraf. Kemudian kita akan membahas fase terakhir, yakni organogenesis pada Aves. Organogenesis adalah proses pembentukan organ-organ tubuh eksternal dan internal yang berasal dari lapisan germinal, ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Jadi lapisan germinal yang telah didapatkan dari fase gastrulasi akan dibentuk di fase organogenesis. Kemudian kita akan membahas organogenesis pada derivat ektoderm. Yang pertama, sistem integumen atau sistem kulit, yang mana dimulai dari proses pembentukan periderm yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan kulit, terutama bagian epidermis. Interaksi yang terjadi antara lain adalah interaksi yang terjadi antara jaringan ektoderm, pembentukan epidermis, dan jaringan endoderm, pembentukan dermis, untuk membentuk derivat kulit seperti rambut. Organogenesis pada derivat ektoderm selanjutnya adalah sistem saraf pusat. Yang dibentuk dari sistem saraf adalah pembentukan saraf otonom dan saraf kranial dari sistem saraf tepi. Saraf otonom adalah saraf tepi yang mengatur fungsi visceral tubuh. Saraf otonom terutama diaktifkan oleh pusat-pusat yang terletak di medula spinalis, batang otak, dan juga hipotalamus. Kemudian saraf kranial adalah bagian dari saraf perifer atau saraf tepi yang terdiri dari 12 pasang serabut. Saraf kranial berfungsi sebagai saraf sensorik, motorik, dan juga otonom. Kemudian organ indera. Pembentukan organ indera di antara lain adalah pembentukan telinga dan pembentukan mata. Mata merupakan turunan ektoderm dari wilayah otak. Kemudian kita masuki organogenesis pada derivat endoderm. Yang pertama adalah sistem pencernaan. Pada Aves, turunan endoderm yang utama adalah sistem pencernaan, khususnya faring dan saluran pencernaan. Selain itu juga dibentuk saluran pencernaan yang dipisahkan dari rongga kantung oleh proses pelipatan. Pembentukan kelenjar pencernaan dari turunan endoderm adalah hati dan pankreas. Organogenesis pada derivat endoderm selanjutnya adalah sistem respirasi. Jadi pada sistem respirasi, Aves, pembentukan dari turunan endoderm adalah pembentukan trakea, bronkus, dan paru-paru. Kemudian organogenesis pada derivat mesoderm. Yang pertama ada sistem rangka. Sistem rangka aksial pada bagian kolumna vertebrata berasal dari skeleton somit, kecuali rangka anggota badan terbentuk dari kondensasi sel-sel mesenkim yang berasal dari mesoderm somatik. Penulangan terjadi melalui dua jalur, yaitu penulangan intramembran dan juga endodokral. Jadi penulangan intermembran adalah penulangan yang terjadi pada tulang tengkorak dan juga tulang cangkang. Penulangan endodokral adalah penulangan yang melibatkan pergantian tulang rawan hialin dengan jaringan tulang. Kemudian ada sistem otot. Otot rangka terbentuk dari myotom somit, otot jantung berasal dari mesoderm splagnin, sedangkan otot polos berasal dari mesoderm splagnin.
mesoderm somatik atau ektoderm atau pial neural. Kemudian organogenesis pada derivat mesoderm selanjutnya adalah sistem urinaria. Pada Aves berkembang organ urinaria yang letaknya lebih kaudal daripada mesonefros, yaitu ginjal permanen. Selain itu juga ada pembentukan kantong urin dan kloaka. Kemudian ada sistem reproduksi. Diferensiasi seks pada embrio ditentukan oleh kromosom dan pengaruh hormon. Testis dan ovarium berasal dari epitel germinal. Pada testis, bagian medula yang berkembang, sedangkan ovarium, bagian korteks yang berkembang. Saluran reproduksi jantan terutama berasal dari ductus mesonefros, sedangkan betina berasal dari ductus muller. Organogenesis pada derivat mesoderm selanjutnya adalah sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah merupakan salah satu turunan mesoderm lateral. Organ-organ yang dibentuk adalah jantung, sel-sel darah, dan sistem pembuluh darah. Kemudian ada anggota badan. Anggota badan berasal dari dua jaringan yang saling berinteraksi, yaitu ektoderm dan mesoderm. Saat tunas anggota terbentuk, sel-sel sentromer menginduksi ektoderm di atasnya untuk membentuk apikal ektodermal ridge. Pembentukan digit pada anggota badan diakibatkan oleh adanya kematian sel. Jumlah sel yang mati ditentukan oleh jenis hewan dan bentuk jari. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.